Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsir Awal dengan NIM 23OSP031 dari kelas 2A, jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik ATI Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview seorang entrepreneur sukses, yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Nah, Bapak Andi Amran Sulaiman lahir pada 27 April 1968 di Bone, Sulawesi Selatan, dalam keluarga sederhana yang mengajarkannya kerja keras sejak kecil. Ayahnya seorang veteran membangun disiplin dalam dirinya, sementara ibunya memastikan ia dan saudara-saudaranya tetap mendapatkan pendidikan yang baik sejak kecil. Sejak kecil, Pak Amran sudah terbiasa bekerja keras. Bahkan ia pernah bekerja sebagai penjual es dan kayu bakar untuk membantu ekonomi keluarganya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Sulawesi Selatan, Pak Amran melanjutkan pendidikannya atau studinya di Universitas Hasanuddin Makassar. Ia mengambil jurusan pertanian dan menunjukkan ketertarikan besar terhadap inovasi di sektor ini. Tidak hanya lulus dengan baik, ia juga berhasil mematenkan beberapa penemuannya terkait pengendalian hama. Ia juga terus melanjutkan pendidikannya sehingga mencapai atau meraih gelar doktor di bidang ilmu pertanian. Nah, setelah lulus dan meraih gelar doktor di bidang ilmu pertanian, Pak Amran Sulaiman bekerja di PT Perkebunan Nusantara 15 atau PTPN 15 selama 15 tahun. Ia memulai karir dari posisi lapangan hingga mencapai atau terangkat menjadi kepala logistik. Merasa terbatasi dalam mengimplementasikan inovasi di lingkungan birokrasi, ia memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri atau perusahaan sendiri. Ia mendirikan Tiran Group yang awalnya bergerak di bidang pertanian dan kemudian berkembang di sektor pertambangan serta industri lainnya, menjadikannya salah satu konglomerasi besar di Indonesia Timur. Nah, pada tanggal 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menunjuk Pak Amran sebagai Menteri Pertanian. Nah, selama masa jabatannya hingga 20 Oktober 2019, ia berfokus pada modernisasi pertanian, pemberian subsidi alat dan pupuk, serta perbaikan infrastruktur irigasi. Meskipun produksi jagung meningkat signifikan, target swasembada pangan tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya tercapai, dan beberapa kebijaksanaannya mendapat kritik atau tantangan terkait distribusi yang tidak merata. Setelah masa jabatannya berakhir, Pak Amran kembali ditunjuk sebagai Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023. Di sini dia menggantikan Bapak Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus korupsi. Nah, pada periode ini ia menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu dampak El Nino yang menyebabkan penurunan produksi pangan dan lonjakan harga beras. Nah, Pak Amran berupaya menstabilkan harga pangan dan meningkatkan produksi domestik. Nah, pada Oktober 2024, setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, Pak Amran kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk periode 2025 sampai 2030.
Dalam periode ini, ia berfokus pada inovasi teknologi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan diversifikasi komoditas ekspor. Meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas global, Pak Amran terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen pangan utama di dunia dan memberantas kasus korupsi di bidang pertanian. Perjalanan karir Bapak Andi Amran Sulaiman mencerminkan dedikasinya terhadap sektor pertanian Indonesia. Dari latar belakang sederhana, ia berhasil membangun bisnis sukses yang berperan penting dalam pemerintahan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, komitmennya untuk memajukan pertanian Indonesia tetap kuat dengan fokus pada inovasi, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.